Fatihah ini adalah salah satu ruh dari sholat. Kalau di dalam hadis qudsi itu ada ya, di dalam hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita semuanya lewat Kanjeng Nabi, tapi dengan bahasa Nabi. Itu bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua ya. Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua, sebagian untuk hamba Allah, untuk kita semuanya, ya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk hamba Allah. Makanya kalau orang-orang sepuh kita dulu mengatakan, ya, Fatihah, membaca Al-Fatihah itu ibarat omong-omongan, ya. Ibarat ngomong, bercakap-cakap dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Ya itu yang dimaksud dengan ini. Bahwa dengan Al-Fatihah kita gunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Di dalam hadis qudsi yang saya maksud tadi disebutkan ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca itu ya. Kita pahami artinya segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Kita pahami, kita hayati bacaan itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala tidak diam ketika kita membaca alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi tadi disebutkan, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Allah menjawab, ya, hamidani abdi, oh hambaku telah memujiku. Lanjutnya ya, ar-rahmanir-rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lagi-lagi Allah menjawab. Bagaimana? Asna alayya abdi. Oh, hambaku telah menyanjungku. Menyanjung itu memuji yang sambil mengagungkan. Maliki yaumiddin, ya. Majidani abdi, ya. Hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ketika kita mengucapkan itu, ketika kita melafalkan itu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadil ayah baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini adalah ayat antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Makanya sebagian guru, kalau saya ya, guru-guru dulu ketika di pondok, ketika di sekolah mengajarkan, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendaknya kita diam sebentar. Diam sebentar ya, sambil berdoa di dalam hati kita. Berdoa tidak dilafalkan tapi di dalam hati ya. Soalnya apa? Pada hakikatnya kita sedang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membuat pernyataan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah ayat terakhir dari Al-Fatihah, adalah bagi hambaku, kata Allah ya, bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi separuh yang atas itu milik Allah, separuh yang bawah milik kita. Jadi kita manfaatkan Al-Fatihah sebagai media untuk lebih dekat dengan Allah, untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan karena saya anggap penting, karena ini media. Di samping sikap kita untuk lebih dekat, ada media yang harus kita perhatikan. Gitu. Yang kedua, dalam sholat, media yang lain yang bisa menyebabkan kita untuk lebih dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Makanya jangan bosan untuk berlama-lama sujud, jangan bosan untuk berlama-lama bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita lakukan ya sujud yang lama, kita sampaikan unek-unek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersujud.
Saya membayangkan saja sudah terasa indah ya kalau saya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu ya. Kita manfaatkan bagian-bagian dari sholat ya. Dan kalau bisa seluruh bagian sholat kita manfaatkan betul untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sujud ini adalah Allah lebih dekat dengan kita. Sujud itu kan kita merasa paling hina ya, merasa hina di hadapan Allah ya. Kita meletakkan kepala kita ya, bagian yang paling penting dari tubuh kita, yang kita anggap paling penting kita tundukkan ke tanah, kita pepetkan, kita letakkan di lantai yang paling bawah dari bumi ini yang kelihatan. Itu juga sebagai pengakuan kita bahwa kita adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hina, merasa hina, kita manfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ada dua, yang pertama waktu yang berkah, kemudian media. Itu yang kita hendaknya perhatikan betul sebelum kita melangkah ke 4 langkah supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya apa itu 4 langkah sebagai upaya kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Langkah yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah yang pertama supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu apa? Syukur adalah berterima kasih, memuji, berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika engkau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Lah menyadari hal itu, ya, menyadari betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, maka tidak pantas kalau kita tidak bersyukur. Tidak pantas kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apapun dari bagian tubuh kita, mulai ujung rambut sampai bagian ujung kaki, belum nikmat-nikmat yang memang bisa kita rasakan. Nah, itu semuanya sudah seyogyanya kita syukuri. Sebab apa? Syukur itu membuahkan nikmat yang lain. Kalau kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menambah nikmat yang lain kepada kita semuanya. Sudah hafal lagi ayatnya ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, pasti Allah menambah nikmat yang lain kepada kita semuanya. Maka syukur ini paling penting ya. Langkah yang pertama adalah memang bersyukur. Kalau kita bersyukur ya, kita terus akan bahagia. Ya. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan terus bisa mudah bahagia. Mudah bahagia dalam arti yang lain, tidak gampang susah, tidak gampang merasa sedih, ya. Tidak gampang merasa sedih, susah, ya, galau dan lain sebagainya. Makanya salah satu langkah yang pertama adalah kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Itu. Yang kedua, langkah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon, kalau bahasa Arabnya husnudzon, berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita terima. Ya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu ya? Kita semuanya manusia pasti tidak lepas dari masalah.
tidak lepas dari masalah.